Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Biomedik Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul siklus menstruasi. Perkenalkan, saya Apriti Bauti Putri dan rekan saya Aridatu Sofia. Saya Ayla Azura. Saya Arnia Fitri. Saya Deli Ririn Permatasari. Selamat menyaksikan. Kita sebagai perempuan tentunya sudah mengalami fase menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Dan bagaimanakah fase-fase menstruasi itu? Menstruasi atau haid bisa disebut juga dengan datang bulan. Dan bagaimana prosesnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami masa menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh, dan itulah yang disebut sebagai menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir keluar vagina. Proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil, dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba falopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus. Bersama dengan ovulasi, dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur. Dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya kita membahas tentang fase menstruasi. Siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal. Supaya kalian lebih paham, silakan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna oranye, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi. Lalu keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Kemudian ada fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya hipotalamus mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan ke-14. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of glands atau kelenjar pengendali. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur yang matang. Selanjutnya fase luteal, yang disebut juga sebagai fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan dinding rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom pramenstruasi atau PNS. Inilah hasil video kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.